Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 75. Bukan rahasia lagi, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy amat marah dengan tingkah laku Rusia di Cuba itu. Krisis hubungan diplomatik antara Amerika dengan Rusia memang tengah menuju titik paling nadir dalam sejarahnya, dengan campur tangannya Rusia di Cuba. Amerika Serikat tidak peduli komunis ikut campur dalam negeri orang lain, itu sudah dia buktikan dengan membiarkan komunis di Polandia. Negeri itu jauh sekali dengan Amerika. Dan negeri itu memang suka pada komunis. Tapi Cuba, negeri yang hanya sejengkal dari Amerika itu, merupakan duri dalam daging bagi Amerika atas kehadiran Rusia di sana. Secara geografis, Rusia harus terbang melewati berbagai negara untuk mencapai Cuba, bahkan harus melangkahi Amerika Serikat. Jika pecah perang antara Amerika dan Rusia, maka Rusia tak perlu terbang jauh-jauh dari negerinya untuk memerangi Amerika. Dia cukup memerintahkan orang-orangnya yang ada di Cuba, yang hanya sehelaan nafas dari Amerika. Kalaupun Cuba hancur diserang Amerika, negeri Rusia tak rusak sedikit pun. Menurut Amerika, disinilah letak liciknya Rusia. Dan Kennedy bukannya tak tahu taktik itu. Untuk berperang dengan Rusia, Amerika harus menghadapi dua front, yaitu Cuba serta Rusia. Maka tak ada jalan lain, Rusia harus membongkar pangkalan-pangkalan peluru kendalinya dari sana. Kini usaha itu tengah dilancarkan oleh Amerika. Kemarahan Amerika makin menjadi tatkala Cuba mempergunakan kedutaan-kedutaannya di beberapa negara bagian Amerika Serikat sebagai markas kegiatan mata-matanya. Tanpa ampun, mereka ditangkapi dan dijebloskan ke penjara Alcatraz, yaitu salah satu penjara terkukuh di sebuah pulau di depan kota New York, dan dijaga amat ketat. Para spion Cuba itu terdiri dari diplomat-diplomat sipil maupun atase militer. Kini, merekalah yang dituntut oleh para pembajak ini untuk dibebaskan sebagai ganti 70 penumpang dan seorang menteri muda Amerika dalam pesawat Japan Airlines ini. Pesawat yang dibajak di mana si bungsu dan Tongki ada di dalamnya. Pesawat itu terus terbang menuju Meksiko. Tak seorang pun di antara mereka yang ada di pesawat tahu apa yang tengah terjadi di daratan sana. Tak seorang pun yang tahu betapa sibuknya pemerintah Amerika dan pemerintah Meksiko karena pembajakan ini. Mereka tak tahu bahwa Presiden Kennedy telah bicara langsung dengan Presiden Cuba, Fidel Castro lewat telepon merah, telepon super penting yang baru kali ini dipergunakan dalam jalur Washington-Cuba. Celakanya Presiden Castro menolak memikul tanggung jawab atas pembajakan itu. Kennedy jadi berang mendengar jawaban Castro. Namun dia berusaha menekan amarahnya. Saya berharap Anda menempuh jalan wajar kalau memang ingin para tahanan politik bangsa Anda yang ditahan di Alcatraz dibebaskan, Mer. Presiden, kata Presiden Kennedy. Maaf, Tuan Presiden. Saya tak tahu siapa yang Tuan maksudkan telah membajak pesawat Jepang itu. Saya tak mengenal mereka. Dan saya juga tak ingin atau tak punya niat untuk menuntut pada Tuan agar membebaskan tahanan politik yang Tuan maksudkan itu. Maaf, saya bisa beritahu pada Anda, siapa yang membajak pesawat itu. Jumlahnya 7 orang. Satu di antaranya yang jadi pimpinan adalah seorang gadis bernama Juanita. Berumur 24 tahun. Ayahnya orang Cuba asli, ibunya orang Meksiko. Sejak 10 tahun yang lalu dia menjadi warga negara Italia. Dan itu memungkinkan dia bekerja di perusahaan air Italian sebagai pramugari. Dia mendapat pendidikan sebagai teroris di negeri Anda, di Cuba, selama 2 tahun. Dia masih belum menikah. Kedua orang tuanya kini ada di Cuba, di negeri Anda. Seorang lagi yang bertindak sebagai wakil Juanita, dikenal sebagai orang yang bernama Kostra Niotas. Seorang yang pernah menjadi sekretaris pada kedutaan besar Cuba di Rusia. Terakhir dia berada di Cuba sebulan yang lalu, kemudian terbang ke Hong Kong dan datang lagi bersama pesawat yang dibajak itu. Presiden Kennedy yang sebenarnya ingin melanjutkan memberi informasi identitas ketujuh pembajak itu, namun dia berhenti bicara sebab mendengar tawa Fidel Castro. Maaf, saya mendengar Anda tertawa. Benar, Tuan Presiden.
Saya tertawa karena badan intelijen Anda demikian pandainya membuat laporan palsu. Demikian detailnya mereka mengetahui kapan gadis itu berada di Cuba, kapan lelaki yang menurut Tuan bernama Kostranitas itu berada terakhir di Cuba, kemudian berangkat ke Hong Kong. Saya khawatir, negeri saya telah dipenuhi mata-mata dari Chia, sehingga Tuan dapat tahu bila saya harus ke kamar kecil. Muka Kennedy jadi merah padam. Betapapun memang ada benarnya, dengan membeberkan semua keterangan tadi, Castro jadi tahu bahwa negerinya dimata-matai oleh Chia. Sebab dari mana keterangan itu diperoleh kalau tidak lewat Chia? Namun cara Castro mempermainkannya benar-benar menyinggung perasaan Kennedy. Tuan benar-benar turunan teroris, Castro. Tuan akan menerima pembalasan dari rakyat Amerika. Kami akan membunuh semua pembajak dalam pesawat itu. Saya telah coba menempuh jalan yang baik, namun Anda tak menggubrisnya. Anda memang lebih suka banyak orang yang jadi korban demi komunis. Anda memang patut jadi pesuruh komunis, Tuan Castro. Sebelum Castro sempat membalas memaki, Kennedy menghempaskan gagang telepon itu. Dengan muka merah, dia menatap keliling kepada para menterinya yang hadir dalam ruangan oval, di ruang kerjanya. Para menterinya yang mendengar percakapan tadi pada terdiam. Di mana pesawat itu sekarang? Tanya Kennedy. 3 jam menjelang Mexico City, Presiden. Pasukan khusus itu sudah disiapkan. Pertanyaan itu ditujukan pada Direktur C1A. Sudah, Presiden. Pasukan yang di Hernana yang Anda rekrut. Pasukan yang di El Paso. Kota terdekat di negara bahagian Texas yang berbatasan dengan Meksiko. Kenapa tidak pasukan marinir? Untuk menerbangkan marinir ke Meksiko dibutuhkan waktu 6 jam. Artinya 3 jam setelah pesawat yang dibajak itu mendarat di Mexico City. Tak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang terjadi selama waktu itu. Sementara kalau pasukan perbatasan yang di El Paso itu hanya membutuhkan waktu 1,5 jam mencapai Mexico City. Artinya mereka sudah bisa ada di lapangan udara mempersiapkan segala kemungkinan jauh sebelum pesawat yang dibajak itu mendarat. Lagi pula, pasukan khusus yang di El Paso itu adalah pasukan pilihan. Sepi setelah Direktur Chia itu memberikan penjelasan. Jam dinding berdetak terus perlahan, tetapi pasti. Tuan-tuan, apakah di antara tuan-tuan punya pendapat lain untuk menjawab tuntutan para pembajak itu? Kennedy akhirnya bertanya. Tak ada jawaban. Saya minta pendapat tuan-tuan, seseorang mengangkat tangan. Kennedy tahu orang itu adalah Direktur FBI. Badan Intelijen untuk Urusan Dalam Negeri. Ya, bagaimana pendapat Anda? Sesuai dengan pendapat semula, Tuan Presiden, para teroris jangan diberi hati. Jika kita hari ini mengabulkan permintaan mereka, maka setelah itu tiap hari pesawat Amerika akan dibajak, atau pesawat asing yang ada penumpang Amerika, dan mereka akan meminta yang bukan-bukan. Barangkali juga meminta agar Tuan meletakkan jabatan. Bagi saya, jika itu mungkin untuk menyelamatkan penumpang, saya bersedia meletakkan jabatan, tapi ini bukan hanya masalah keselamatan puluhan penumpang, Tuan Presiden. Ini masalah terorisme dan kehormatan bangsa. Ya, saya mengerti. Ada lagi pendapat lain. Tak ada jawaban. Bagaimana hubungan dengan pemerintah Meksiko? Apakah kita dibolehkan mengirim pasukan khusus ke sana? Mereka mengizinkannya, Tuan Presiden, jawab Menteri Perhubungan. Apakah kita diizinkan mengambil tindakan polisionil di daerah mereka? Presiden Meksiko mengizinkan, Tuan. Sepi sejenak. Presiden Kennedy memandang pada Menteri Luar Negeri. Tolong Anda uraikan kembali tentang efek politis dan efek internasionalnya kalau kita menempuh jalan kekerasan dalam membebaskan para sandera, jika ternyata usaha kita gagal dan pesawat itu berikut isinya memang diledakkan oleh para teroris. Menteri Luar Negeri itu mendeham 2 kali. Memperbaiki letak kacamatanya yang tebal, kemudian bicara, pemerintah Jepang yang memiliki pesawat yang dibajak itu tak keberatan pesawat mereka hancur tetapi berharap para sandera, termasuk pilot dan pramugarinya diselamatkan. Jepang barangkali takkan banyak mengajukan protes kalaupun pesawat berikut pilot dan pramugarinya mati semua.
Jepang masih terikat banyak sekali kepentingan dengan negara kita. Pihak Meksiko diduga akan mengeluarkan statemen bahwa pasukan yang menyebabkan kegagalan hingga seluruh sandera meninggal adalah pasukan khusus Amerika 448 dan mereka diduga juga akan cuci tangan dengan mengumumkan bahwa penggunaan tindak polisionil itu adalah atas desakan kita. Namun statemen Meksiko itu tidak akan merugikan kita. Itu sudah diatur oleh kedutaan besar kita di sana. Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu menguraikan efek internasional yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan keras yang mereka lakukan atas para teroris yang membajak pesawat itu. Setelah uraian itu selesai, dan seluruh kabinet Presiden Kennedy menyetujui untuk tidak menyerah pada tuntutan pembajak, Presiden Amerika itu lalu menandatangani perintah untuk menggerakkan tidak hanya pasukan khusus yang terdapat di El Paso, tetapi juga sekaligus mensiagakan seluruh pasukan Angkatan Perang Amerika Serikat. Tindakan itu diperlukan kalau Cuba dan Uni Soviet berbuat yang tidak pada Amerika, karena membunuh para pembajak tersebut. Dan mekanisme operasi CIA, organisasi yang katanya paling rapi di dunia itu, segera digerakkan. Begitu perintah diturunkan dari Washington DC, tempat kedudukan Presiden Amerika, maka segala organ berjalan secara otomatis. Pasukan khusus yang ada di El Paso adalah pasukan khusus yang hampir menyamai pasukan Camp David. Pasukan khusus Camp David tidak dikenal secara umum. Tersembunyi penuh kerahasiaan. Itu karena Camp David merupakan tempat peristirahatan Presiden Amerika. Tempat itu adalah belantara di pegunungan, hanya bisa dicapai dengan helikopter. Satu-satunya jalan darat, sulit dan dijaga amat ketat. Dan pasukan yang ditempatkan di sana adalah pasukan pilihan dari 3 angkatan, laut, darat dan udara. Mereka, pasukan pilihan itu, dilatih secara istimewa dan memiliki peralatan paling mutakhir. Namun pasukan yang ditempatkan di El Paso, seperti dikatakan Kepala CIA, adalah pasukan pilihan yang tak jauh beda mutunya dari pasukan Camp David. Pasukan khusus di El Paso jumlahnya hanya 2 batalion yang terdiri dari 2.000-an orang. Pasukan ini ditempat di sana dalam kerangka berjaga-jaga terhadap serangan Cuba. Pasukan ini telah sering menyusup ke berbagai penjuru dunia untuk tugas-tugas yang sangat dirahasiakan. El Paso, kota terakhir Amerika Serikat yang berbatasan dengan negara-negara Amerika Latin. Negara-negara ini sering bergolak, situasi keamanan serta perimbangan politiknya sering tak menentu. Itu sebab pasukan khusus itu ditempatkan di El Paso sebagai benteng pertama untuk mempertahankan diri atau untuk tugas menyelusup ke negeri manapun di Amerika Latin. Demikianlah peristiwanya menjelang akhir tahun 1962 itu. Pasukan khusus diberangkatkan diam-diam ke Mexico City sebanyak 100 orang. Mereka terdiri dari ahli-ahli segala bidang. Ahli bahan peledak, ahli menembak tepat, ahli menyelusup, ahli bela diri. Pesawat yang membawa pasukan khusus itu tiba di lapangan Mexico City sekitar 1 jam sebelum pesawat Japan Airlines yang dibajak sampai. Lapangan udara Mexico City sudah dikosongkan dari lalu lintas pesawat itu. Para teroris menolak ketika diminta mendarat di lapangan udara militer. Mereka berkeras mendarat di lapangan udara sipil. Maka pemerintah Meksiko terpaksa mengalihkan seluruh pesawat sipil yang akan mendarat ke lapangan udara militer. Lapangan udara sipil itu kini sepi. Ada beberapa pesawat sedang parkir di apron. Begitu pasukan khusus tiba, mereka dijemput oleh Panglima Angkatan Darat Meksiko, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Amerika yang telah duluan tiba di sana bersama Direktur CIA dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pasukan khusus itu berpakaian coklat tua. Pakai topi pet, mirip pakaian petugas pelabuhan udara Mexico City. Kemiripan pakaian ini memang diatur dalam waktu yang amat singkat oleh bahagian logistik tentara Amerika. Mereka menyamar dalam pakaian petugas lapangan. Namun di balik pakaian petugas lapangan itu, mereka memakai pakaian loreng. Begitu sampai, mereka segera disebar ke berbagai tempat di sekitar lapangan. Ada yang menempati menara lapangan, ada yang bertugas di mobil tangki yang akan mengisi minyak, ada pula di bahagian pemadam kebakaran. Di dalam pesawat ketegangan berlanjut terus.
Si bungsu dan Tongki memang tak bisa berbuat banyak. Kalau saja mereka bisa duduk dekat beberapa orang anggota Chia yang ada di depan, barangkali mereka bisa saling berbisik, menyerang dari tempat mereka masing-masing secara serentak kepada 7 pembajak itu. Namun bahaya yang menghadang adalah kekhawatiran meledaknya granat di tangan ke-6 pembajak lelaki itu. Granat itu tak pelak lagi adalah buatan khusus Uni Soviet. Kalau mereka bergerak ketika pesawat masih di udara, maka pesawat itu akan hancur berkeping. Kalaupun mereka sampai di darat, mereka juga harus berpikir 10 kali untuk bertindak. Pembajak itu memegang 6 granat tangan. Ke-6 granat itu bisa membuat pesawat menjadi serpihan halus berikut para penumpangnya, jika meledak bersamaan. Di dalam pesawat itu tegang dan sepi. Para pembajak nampaknya telah meminum semacam obat. Mereka tak pernah lelah meski berdiri selama berjam-jam dalam penerbangan itu sambil tetap pula mengancungkan pistolnya terus-menerus. Mereka memperlihatkan kepatuhan yang luar biasa. Beberapa penumpang justru ada yang sudah tertidur. Tiba-tiba lampu tanda dilarang merokok dihidupkan. Lalu sebuah pengumuman yang berasal dari ruangan pilot. Suaranya tak lain dari suara pramugari Italia, pembajak cantik itu. Suaranya terdengar jernih, tenang dan merdu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, beberapa menit lagi kita akan mendarat di lapangan terbang Mexico City. Silahkan mengenakan ikat pinggang Anda, mematikan rokok dan tetaplah tenang di tempat Anda masing-masing, sebelum ada perintah bergerak dari kami. Ingat, jangan bergerak, jangan bangkit jika tak kami suruh. Keselamatan seluruh isi pesawat ini tergantung pada gerakan setiap individu Anda. Mulai detik ini, jika seorang saja dari Anda berbuat yang tidak-tidak, maka kami akan meledakkan seluruh isi pesawat ini. Tetaplah tenang. Suaranya terhenti sebentar. Kemudian dia menyambung lagi, kami ingin memberi petunjuk pada Anda semua. Jika tuntutan kami kepada pemerintah Amerika Serikat dikabulkan, yaitu membebaskan teman-teman kami yang kini berada di penjara Alcatraz, maka sebahagian dari tuan-tuan akan kami bebaskan. Tapi sebahagian lagi akan tetap bersama kami dalam pesawat lain, atau mungkin tetap memakai pesawat ini, sebagai jaminan sampai kami tiba di tujuan. Siapa yang akan tetap bersama kami nanti kita tentukan. Kami berharap tak ada hal-hal luar biasa di lapangan udara nanti, namun jika ada tembakan-tembakan, Anda tetaplah berada di tempat. Sebaiknya menunduk dalam-dalam. Nah, kita sudah mulai terbang merendah. Pesawat itu memang terbang makin rendah. Mereka telah berada di atas kota Mexico City yang luas itu. Pilot mengadakan kontak terus-menerus dengan pemandu di tower. Mereka merasa lega bahwa jalur pendaratan telah disediakan. Sementara itu, di Washington DC, Presiden Amerika terus berunding dengan anggota kabinetnya. Mereka mencari upaya untuk keluar dari kemelut ini. Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Darat serta Direktur C1A telah diberi wewenang untuk mencari jalan keluar. Tugas utama mereka yang berada di Mexico City itu adalah mengulur waktu sepanjang mungkin. Pesawat itu pun mendarat. Namun ketika pasukan khusus Amerika yang berpakaian petugas lapangan berniat mendekat dengan mengendarai mobil tangki, berpura-pura akan mengisi bahan bakar, dari pesawat terdengar tembakan. Mobil tangki itu meledak dahsyat. Jaraknya dari pesawat yang parkir di tengah lapangan sekitar 200 meter. Semua orang terkejut hebat. Menteri Luar Negeri Amerika dan teman-temannya yang ada di menara kontrol ternganga sesaat. Untung lapangan itu sudah dikosongkan. Hingga ledakan itu tak menimbulkan korban yang lebih parah. Akibat meledaknya mobil tangki itu, 5 orang tentara Amerika yang ada di mobil tersebut mati dengan tubuh berkeping-keping. Mobil pemadam kebakaran segera meraung-raung mendekati tangki yang meledak itu. Dan menyemprotkan airnya ke sana. Mereka semua, 10 orang, adalah pasukan khusus Amerika yang menyamar. Tapi mereka adalah juga pekerja-pekerja yang mahir dalam segala bidang. Mereka mengerjakan pekerjaan pemadam kebakaran dengan amat sempurna. Tuhanku, mereka adalah orang-orang gila. Ucapan ini keluar dari mulut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang ada di tower, yang sejak tadi terdiam menyaksikan tragedi itu.
Jelas yang dia maksud sebagai orang gila adalah para pembajak itu. Lewat teropong di tangannya, seorang petugas tower mengetahui bahwa tembakan itu dilepaskan dari balik kaca dekat pintu tengah. Artinya, tembakan itu dilakukan dari dalam pesawat. Pelurunya terlebih dahulu memecah kaca yang 2 lapis itu, kemudian menghantam mobil tangki. Tiba-tiba ada suara di radio menara kontrol. Ya, menara kontrol, jawab petugas. Semua yang ada di ruang menara itu mendengarkan dengan diam. Jumlah mereka sekitar 12 orang. Menteri Luar Negeri Amerika, Panglima Angkatan Darat Amerika, Direktur CIA, 2 orang pasukan khusus Amerika, Panglima Angkatan Darat Meksiko, Panglima Angkatan Udara Meksiko serta petugas-petugas menara. Menara kontrol. Terdengar suara wanita di radio. Ya, menara kontrol, dengarkan baik-baik, kami tahu Anda tidak sendirian di sana, pasti ada wakil pemerintah Anda, ada wakil pemerintah Amerika Serikat. Kami tahu itu. Nah, kami ingin bicara dengan orang Amerika itu. Petugas tower memberikan radio tersebut kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri itu mengambil mic dan bicara, "Saya wakil pemerintah Amerika Serikat, terangkan nama dan jabatan Anda." Menteri Luar Negeri itu segera menjelaskan nama dan jabatannya secara terus terang. "Baiklah, Tuan Menteri. Tembakan terhadap mobil tangki itu sebuah peringatan bagi Anda. Anda berlaku brutal dengan membunuh petugas lapangan Meksiko yang tak berdosa. Kami tak usah Anda bohongi, Tuan Menteri. Kami tahu, di antara petugas Meksiko itu ada orang Amerika. Atau barangkali semua mereka adalah tentara Amerika yang menyamar dan menggantikan tugas orang-orang Meksiko. Kami ingin mengingatkan Tuan dan pemerintah Tuan, tak ada seorang pun yang boleh mendekati pesawat ini, tidak petugas Meksiko, apalagi petugas Tuan. Jika ada yang mendekat, tak peduli apapun kendaraannya, jika tidak seizin kami, akan kami ledakkan. Jika kendaraan itu tak bisa kami ledakkan, maka kami akan meledakkan pesawat ini. Kami hanya akan bicara dengan Tuan jika sudah ada berita tentang tuntutan kami." Kemudian hubungan radio itu diputuskan. Menteri Luar Negeri itu bertukar pandang dengan teman-temannya. Sepi. "Bahan makanan yang ada di pesawat itu untuk berapa lama?" tanyanya pelan. Direktur CIA yang tegak di sisinya, yang telah menghubungi lapangan udara Singapura, Hong Kong dan Honolulu, yaitu pelabuhan-pelabuhan yang telah dilalui pesawat JAL itu, segera melaporkan mereka punya bahan makanan untuk 2 hari. Yaitu terdiri dari snack dan steak, juga ada minuman ringan, kopi dan teh. Makanan itu diperkirakan telah mereka makan ketika menembus perbatasan siang dan malam menjelang Honolulu, dan kemudian memakannya lagi antara penerbangan Honolulu dan Meksiko. Jika semua penumpang makan dan minum jatah mereka, maka makanan dan minuman itu masih tersisa untuk sekali makan lagi. Tetapi menurut dugaan, sebahagian besar di antara penumpang tak menghabiskan jatahnya, atau tak mengambilnya sama sekali. Barangkali selera makan mereka lenyap karena takut. Itu berarti mereka memiliki cadangan makanan yang lebih banyak. Menteri Luar Negeri itu terdiam. Laporan itu berarti menghilangkan harapan mereka untuk mendekati pesawat itu dengan alasan mengantarkan bahan makanan. Mereka di pesawat mempunyai cukup makanan. Menteri Luar Negeri itu menyuruh hubungi mereka yang di pesawat. Petugas menara menghidupkan kontak. Sekali, 2 kali, sepi. Dicoba lagi. Sekali, 2 kali. Lalu, "Ya, Nona Yuanita, saya ingin bicara, apakah sudah ada kepastian tentang teman-teman kami yang di Alcatraz?" "Ya, kami ingin bicara soal itu, Nona, saya dengarkan, kami mengalami kesulitan untuk mengumpulkan mereka. Mereka terpencar di berbagai penjara. Tuan Menteri, kami sebenarnya bisa dengan mudah membunuh Tuan dan seluruh orang yang ada di dekat Tuan, sekarang. Kami tak suka omong kosong Tuan sebentar ini. Kami sudah mengatakan bahwa tahanan yang kami maksudkan ada di Alcatraz. Kami telah memberi pemerintah Tuan waktu yang cukup untuk membawa mereka kemari. Masih ada waktu 2 jam lagi. Kami akan menanti. Nona, kami ingin buktikan bahwa kami tidak omong kosong,
dengan ucapan saya tadi bahwa kami bisa membunuh Tuan dan semua yang ada di sekitar Tuan. Sebelum menteri itu sadar apa yang dimaksud gadis yang di pesawat itu, tiba-tiba saja kaca tower itu hancur berderai. Dan sebuah peluru menghantam jam di bagian belakang, dekat kepala menteri itu. Menteri itu kaget bukan main. Begitu juga semua yang hadir di sana. Mereka segera menyadari dari jendela pesawat di mana tadi pembajak itu menembak mobil tangki, bisa ditarik lurus ke menara ini. Jarak menara dari pesawat itu ada sekitar 700 meter. Dan jarak itu merupakan jarak tembak sebuah senapan otomatis mutakhir buatan Rusia, Amerika atau Inggris. Penembak di pesawat itu nampaknya hanya memutar tegaknya saja untuk menembak ke arah menara kontrol. Kalau tadi ketika menembak mobil tangki itu dia menghadap ke arah belakang pesawat. Kini untuk menembak ke arah menara dia menghadap ke depan. Untuk mengetahui isi menara, mereka cukup memakai teropong. Nampaknya mereka memang dilengkapi peralatan yang komplit. Panglima Angkatan Darat Meksiko geleng-geleng kepala. Dia memang sudah memerintahkan mempersiapkan angkatan darat di sekitar bandara. Di sekitar lapangan itu kini, terlindung dengan berbagai kamuflase, berjaga lebih dari 10 tank dan 10 panser. Namun apa yang harus diperbuat pasukan itu kalau yang ada di pesawat adalah teroris gila? Barangkali memang mereka tidak bisa meledakkan tank atau panser di saat kendaraan itu mendekati pesawat. Namun sesuai dengan ancamannya, mereka bisa meledakkan pesawat itu berikut dengan isinya. Sudah berlalu setengah jam, kata Menteri Luar Negeri Amerika pelan. Semua seperti dikomando melihat ke arah jam tangan niasing-niasing kemudian saling bertukar pandangan. Kemudian kembali memandang ke pesawat Japan Airlines di kejauhan sana. Coba hubungi lagi kembali pesawat itu, ujar Menteri Luar Negeri tersebut. Petugas tower itu segera membuka hubungan radionya. Kemudian memanggil-manggil tetapi tidak ada sahutan dari seberang sana. Mereka tidak menjawab, Tuan Menteri. Apakah Anda bisa membuka saluran satu arah? Sehingga pembicaraan saya bisa didengar mereka, meski tanpa mereka membuka saluran radionya. Petugas itu memandang atasannya dan atasannya menjawab. Bisa, kita bisa memakai jalur darurat, yaitu mengadakan hubungan dengan radio kabin. Hanya seluruh pembicaraan Anda akan didengar oleh semua penumpang. Jalur ini dilarang dipakai tetapi dalam situasi begini, kalau Tuan ingin memanfaatkannya akan kami hubungkan. Menteri Luar Negeri Amerika itu menatap Panglima Angkatan Darat Meksiko yang tegak di sisinya. Dia seorang lelaki berkulit tembaga, agak pendek dan gemuk dengan cerutu yang tak lepas dari sela bibirnya. Panglima Angkatan Darat ini menatap ke lapangan. Dia terkejut ketika Menteri Luar Negeri itu bicara di sampingnya. Jika Tuan mengizinkan saya memakai jalur itu, Panglima. Oh, boleh, boleh. Segala jalur boleh Anda pakai Tuan Menteri. Panglima itu mengangguk ke arah Komandan Tower yang juga seorang tentara berpangkat kolonel. Dan Komandan Tower itu juga mengangguk ke arah anak buahnya, yang kemudian menekan sebuah tombol merah. Terdengar suara berdengung lemah. Anda bisa bicara kini, Tuan Menteri. Menteri Luar Negeri itu meraih mic yang disodorkan petugas tower itu. Nona Yuanita, dan Anda yang mengatasnamakan perjuangan komunisme internasional di pesawat Japan Airlines, saya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang diberi kuasa penuh berunding dengan Anda. Kami tahu, Anda menguasai keadaan secara total. Tuntutan Anda akan kami penuhi. Presiden Kennedy tengah memerintahkan tawanan politik yang ada di Alcatraz itu menuju kemari dengan pesawat khusus, sesuai dengan permintaan Anda. Cuma waktunya barangkali tak bisa persis 2 jam sejak Anda menuntut tadi, kiranya Anda bisa mengerti, kami harapkan perpanjangan waktu. Dan, kami harapkan Anda membolehkan petugas lapangan Meksiko untuk menjemput 3 mayat penumpang yang ada dalam pesawat, demi peri kemanusiaan. Sepi. Tak ada jawaban. Mereka yang ada di tower itu, yang umumnya pejabat tinggi Amerika dan Meksiko, pada bertukar pandangan. Menteri Luar Negeri Amerika itu sudah berniat untuk bicara lagi, ketika tiba-tiba terdengar suara perempuan, saya harap Anda tak omong kosong, Tuan Menteri.
Untuk membuktikannya, mulai detik ini, kami akan memonitor pesawat yang bertolak menuju Meksiko. Kami akan hubungi pesawat itu langsung dari pesawat ini. Dan tak seorang pun yang boleh kemari mengambil mayat atau urusan apapun, sebelum kami meninggalkan pesawat ini. Kembali sepi. Kali ini Menteri Luar Negeri Amerika itu benar-benar berpeluh dingin. Itulah sesuatu yang tak terpikirkan olehnya. Bahwa setiap pesawat yang terbang di udara bisa saling mengadakan kontak dengan pesawat manapun jua, baik yang di udara maupun yang di darat, dalam radius ratusan kilometer. Artinya, mereka yang di pesawat JAL itu akan segera mengetahui, apakah Menteri Luar Negeri itu berbohong atau tidak. Mereka jadi tegang. Perlahan rasa putus asa untuk menyelamatkan isi pesawat itu mulai muncul. Memang takkan ada sebuah pesawat pun yang akan menerbangkan tahanan dari Alcatraz. Tak ada sama sekali. Dan sebentar lagi, jika tak sebuah pun pesawat yang. Pikiran mereka tentang itu segera terputus, ketika dari pesawat JAL itu terdengar suara pilot, suara dalam aksen Jepang, memanggil seluruh pesawat yang melintasi daratan Amerika Serikat yang tengah terbang menuju Meksiko, meminta konfirmasi nomor penerbangan, jenis pesawat, muatan dan identitas lainnya. Sepi. Tak ada yang menjawab panggilan pesawat yang dibajak itu. Tapi akhirnya pesawat JAL itu mendapat kontak dengan 3 buah pesawat yang menuju Meksiko. Mereka melihatnya lewat layar radar, dan ketiga pesawat itu muncul di layar radar yang ada di tower di mana para pembesar itu berada. 2 di antaranya adalah pesawat Meksiko sendiri. Yang satu lagi pesawat penumpang biasa. Kemudian yang satu lagi adalah pesawat Angkatan Udara Uruguay yang mengadakan patroli. Sepi. Ternyata gadis yang memimpin pembajakan ini memang seorang yang telah terlatih benar. Dipilih dari deretan pramugari senior. Yang mengetahui tidak hanya soal menggunakan senjata, tetapi juga soal navigasi. Masalah penerbangan lengkap dengan hubungan radionya. Para pembajak ini bukan pembajak kelas teri. Kali ini ketegangan benar-benar mencekam dalam tower itu. Dari radio yang terbuka salurannya mereka tahu bahwa pembajak di pesawat JAL itu mengadakan kontak terus-menerus dengan tiap pesawat yang terlihat dalam radar mereka. Menteri Luar Negeri Amerika itu benar-benar mati kutu. Para pembajak pasti segera mengetahui bahwa tak sebuah pun pesawat yang diterbangkan dari New York, atau dari manapun di Amerika sana ke arah Meksiko ini membawa tahanan yang minta dibebaskan itu. Ketegangan itu terganggu seketika, saat ada sahutan di radio. Ada percakapan. Jelaskan kembali identitas Anda dan muatan yang Anda bawa. Ganti. Suara itu adalah suara si gadis pramugari, pimpinan pembajak. Semua mata memandang ke radar di tower itu. Sebuah radar besar buatan Jerman Barat. Dari arah utara, di antara beberapa titik, kelihatan sebuah titik menuju ke selatan. Nampaknya dengan pesawat itulah pembajak tadi mengadakan kontak. Pesawat yang dalam penerbangan itu menjawab dengan menjelaskan identitasnya, kemudian menyambung, kami dari New York. Membawa sejumlah tahanan politik Cuba ke Meksiko. Harap bersiap menanti kami, ganti. Penjelasan itu diulangi sampai 2 kali. Sepi. Duta Besar Amerika di tower itu saling bertukar pandang dengan Direktur C1A. Mereka sama-sama bingung, benarkah pesawat itu membawa para tawanan? Dia memberi isyarat pada operator untuk memastikan hubungan. Operator menekan sebuah tombol, dan memberi isyarat bahwa hubungan telah putus dengan pesawat itu. Ada perubahan? Tanya Menteri Luar Negeri itu kepada Direktur C1A. Orang yang ditanya menggeleng kepala. Tak ada perubahan, Tuan Menteri. Semua masih tetap seperti yang digariskan Presiden. Saya kira ini suatu kesalahan. Apakah saat kita berada di sini Presiden merubah keputusan untuk memenuhi tuntutan para pembajak? Tidak, Tuan Menteri. Telepon itu, dia menunjuk ke sebuah telepon hitam di sudut ruangan, adalah telepon yang telah diblokir hanya untuk pembicaraan antara tempat ini dengan Gedung Putih di Washington. Artinya, kalau ada perubahan, Presiden tentu akan memberitahu kemari lewat pembantunya. Begitu aturan permainan yang telah sama-sama kita sepakati. Menteri Luar Negeri itu mengangguk. Ya,
Semua yang dijelaskan oleh Direktur Chia barusan memang seperti apa yang dia ketahui. Lalu pesawat mana yang mengaku membawa para tahanan itu? Coba hubungi Washington. Cek penerbangan dengan pesawat yang mengaku membawa tawanan itu. Dan seperti diingatkan pada sesuatu, Direktur Chia itu menyokong pendapat menteri tersebut. Ya, kenapa mereka tak ingat untuk mencek identitas pesawat itu? Direktur Chia itu segera mengangkat telepon dan segera pula mendapat hubungan dengan Presiden Kennedy. Ya, kami juga mengikuti percakapan dari pesawat itu. Jawab Presiden. Panglima Angkatan Darat Meksiko bertubuh gemuk dan masih tetap menggigit-gigit ujung cerutunya itu mau tak mau mengakui betapa cepatnya orang Amerika ini bertindak. Dari telepon seberang sana kembali terdengar suara Presiden Kennedy, untuk Anda ketahui, pesawat yang mengaku sebagai pembawa tahanan itu adalah pesawat penumpang biasa. Segala identitas yang dia sebutkan kepada para pembajak adalah benar. Penerbangnya adalah bekas pilot Angkatan Laut di Pasifik. Bernama Max Millan, terakhir berpangkal kolonel. Nampaknya dia mendengar panggilan yang dilakukan para pembajak dan memutuskan sendiri untuk mengikuti panggilan itu. Mengakui dirinya sebagai pesawat yang membawa para pembajak. Pesawat yang dia bawa adalah Boeing dan mengangkut 60 wisatawan menuju Tahiti. Dia tiba-tiba merubah arah, menuju ke Meksiko dan membawa serta para penumpangnya. Kami belum mengetahui rencananya lebih lanjut. Direktur Chia itu memberitahu isi percakapan teleponnya dengan presiden itu kepada menteri luar negerinya. Mereka membuka lagi saluran pembicaraan dengan pesawat pembajak itu. Dan saat itu, si pembajak tengah mengadakan hubungan dengan pesawat yang mengaku sebagai pembawa para sandera tersebut. Berapa jam lagi Anda akan sampai? Anda bisa mengikuti penerbangan kami terus-menerus. Dalam waktu kurang dari 1,5 jam Anda sudah bisa bertemu dengan teman-teman Anda. Kami ingin bicara dengan salah seorang dari tawanan yang Anda bawa itu. Ucapan gadis pimpinan pembajak itu membuat denyut jantung semua orang yang berada di tower itu seperti terhenti seketika. Tidak hanya mereka, Presiden Kennedy sendiri bersama para menterinya yang mengikuti pembicaraan itu lewat radio yang dipasang di Gedung Putih oleh NASA, pada tertegun kaget. Habislah usaha itu semua. Kebohongan Max Millan, pilot pesawat Boeing itu, segera akan ketahuan. Di dalam pesawatnya tak seorang pun yang berasal dari Cuba. Pihak FBI yang membawahi penyidikan dalam negeri telah memeriksa manifest penumpang di Pan American. Dari nama-nama penumpang diketahui tak seorang pun berasal dari Cuba. Mereka yang di Gedung Putih, serta mereka yang ada di tower di lapangan udara Meksiko, menanti detik-detik berlalu dengan jantung seakan meledak. Apa jalan keluar bagi pilot itu? Kami akan usahakan salah seorang di antara mereka untuk bicara kemari. Jawab si pilot. Sepi. Presiden Kennedy bertatapan dengan para menterinya. Gila. Pilot itu sudah gila. Siapa yang akan dia suruh bicara dengan para pembajak? Tiba-tiba terdengar suara di radio, suara pilot yang bernama Max Millan itu, "Nona, apakah Anda meminta seseorang yang ditentukan namanya?" Sepi. Kemudian gadis itu menjawab, "Tidak, pokoknya salah seorang perwira." "Ingat, kami ingin salah seorang perwira." "Baik, saya akan perintahkan kopilot saya untuk memanggilnya." Sepi. Sepi yang menegangkan. Apa yang akan dibuat pilot yang tengah membawa wisatawan yang rata-rata berusia tua menuju Tahiti itu? Siapa yang akan dia panggil? Dan tiba-tiba suara di radio, "Nona, ini orang yang Anda kehendaki." Sepi. Kemudian terdengar suara gadis itu dalam bahasa Cuba yang sulit dimengerti orang lain. Selama gadis itu bicara di radio, semua pembesar Amerika yang mendengarkan, baik yang di Washington maupun yang di lapangan udara Meksiko, terpaksa menahan nafas saking tegangnya. Gadis itu meminta identitas perwira Cuba tersebut. Dan tiba-tiba suara lelaki di radio menjawab pertanyaan gadis itu. Ucapannya dalam bahasa Cuba terdengar berat, sendat dan tertahan-tahan. "Maaf, saya tak tahu siapa Anda. Untuk apa Anda ingin bicara dengan saya?" Semua orang di tower dan di Gedung Putih saling pandang. Ternyata ada orang Cuba di pesawat itu. Tapi,
Apakah sebenarnya yang terjadi di pesawat Pan American itu? Kenapa tiba-tiba saja dia mengaku bahwa pesawatnya itu membawa para tahanan dari Alcatraz? Dan siapa pula tahanan yang bicara dalam bahasa Cuba spesifik itu yang mengaku sebagai salah seorang perwira Cuba yang ditahan di Alcatraz? Maximilian adalah pilot senior dari Angkatan Laut. Dia berhenti dari Angkatan Laut untuk menjadi penerbang di Pan American. Dia, sebagaimana umumnya orang Amerika, telah mengetahui pembajakan yang berlangsung itu lewat siaran televisi. Mereka juga mengetahui bahwa pesawat yang dibajak itu tengah menuju Meksiko. Maximilian semula tak tertarik sama sekali. Dia menaiki pesawatnya menuju Tahiti, untuk kemudian besok kembali lagi lewat San Francisco. Dia tengah menuju San Francisco ketika dia dengar panggilan pembajak itu di radionya. Seluruh pesawat yang terbang dengan ketinggian tertentu memang bisa saling berhubungan dalam jarak tertentu pula. Tergantung tinggi rendahnya frekuensi radio yang dipergunakan. Ketika pertama kali dia mendengar panggilan itu, dia tak peduli sama sekali. Kopilotnya tetap memonitor percakapan di radio. Kopilot itu sudah mematikan radio, setelah beberapa saat mendengarkan, ketika tiba-tiba sesuatu menyelinap dalam hati pilot veteran Angkatan Laut tersebut. "Hidupkan kembali radio," ujarnya. Kopilot membuka hubungan kembali. Kembali ada panggilan, dan pilot itu menjawab. Kopilot yang kaget dia isyaratkan untuk diam, dan agar segera menutup pintu dari kokpit ke kabin yang terbuka. Dia juga memberi isyarat pada kopilotnya untuk memberi briefing singkat di ruang rapat kecil yang terletak persis di belakang ruang kemudi. Kopilot Pan American itu juga seorang veteran perang. Hanya bedanya, kalau Maximilian adalah veteran dari Perang Dunia II, maka kopilotnya veteran Perang Vietnam. Kini dia tahu, Maximilian yang bekas kolonel itu akan melakukan semacam avanturir. Dia lalu memberi briefing kepada para pramugari. Kemudian kembali duduk di sebelah pilot. Sementara ketiga pramugari yang bertugas di pesawat itu kembali ke ruang penumpang dengan sikap yang tenang dan senyum seperti biasa menghias bibir mereka. Tiba-tiba panggilan pembajak itu kembali bergema di radio. Kapten pilot tersebut segera meraih alat kecil dekat mulutnya, dan bicara menyahuti panggilan. Pembicaraan mereka yang pertama itu, pengakuan si pilot dapat didengar di tower dan di Washington. Ketegangan di Washington ataupun di tower lapangan udara Meksiko tatkala pembajak meminta bicara dengan salah seorang perwira yang diakui tengah dibawa oleh pesawat itu, ternyata tak terjadi di pesawat Maximilian. Kapten pilot Maximilian ternyata telah memperhitungkan kemungkinan itu secermat mungkin. Dia ternyata menyanggupi dan akan memanggilkan perwira itu. Dan baik Washington, maupun di tower lapangan udara Meksiko, yang sejak semula memang telah disediakan penterjemah bahasa Cuba, segera dapat mendengar pembicaraan antara perwira Cuba yang di pesawat dengan pembajak di Meksiko. Di Gedung Putih, Kennedy maupun Menteri Luar Negerinya yang ada di Meksiko kaget karena ternyata di dalam pesawat itu ada orang Cuba. Sehingga si pilot dapat memenuhi tuntutan si pembajak. Lalu, ketegangan tentu saja belum berakhir. Letaklah si Cuba yang dalam pesawat itu dapat bicara Cuba, namun bagaimana dengan identitas pasukan yang diminta oleh si pembajak? Dan mereka mendengar terus. Siapa sebenarnya yang menjawab di radio? Apakah benar orang Cuba dan perwira yang ditahan di Alcatraz? Jelas tidak, orang Cuba yang menjawab itu tak lain daripada Maximilian sendiri. Ya, dia adalah kapten pilot pesawat terbang itu sendiri. Baik Kennedy maupun semua orang yang ada di sekitarnya di Gedung Putih itu, ataupun para pejabat di tower lapangan udara, tak tahu bahwa yang bicara itu adalah pilot mereka sendiri. Bahkan kopilot yang ada dekat bekas kolonel itu jadi kaget mendengar pimpinannya ngomong kascis-cus mirip orang Cuba. Bagi Maximilian, bahasa itu bukan bahasa asing baginya. Sebab bahasa itu adalah bahasanya sendiri. Ya, dia punya darah Cuba lewat garis keturunan ibunya. 4 jenjang di atas ibunya adalah orang Cuba. Nah, neneknya yang Cuba itu kawin dengan orang Amerika, yang akhirnya melahirkan ibunya, kemudian dirinya. Di niasa kecilnya dia hidup di Pulau Santun, sebuah pulau kecil di Teluk Babi, di perairan Cuba.
Saat itu rezim Batista baru saja berkuasa. Ayahnya membawa dia dan seluruh keluarganya pindah tatkala Batista dari seorang presiden yang demokrat berubah menjadi diktator. Mereka menetap di negara bagian utara. Sampai akhirnya Maximilian muda melamar jadi penerbang angkatan laut. Karirnya merangkak dari pangkat paling bawah, untuk kemudian lewat beberapa kali peperangan, lewat beberapa kali tugas belajar, keluar sebagai salah seorang pahlawan perang dari Lautan Pasifik, dia memperoleh pangkat kolonel. Dan minta pensiun meski Angkatan Laut Tengah mengusulkan kenaikan pangkatnya menjadi jenderal. Namun masa kecilnya dan garis keturunan ibunya yang cuba, tak pernah dia ceritakan pada siapapun. Di rumah, semasa ibunya masih hidup mereka sering bicara dalam bahasa Cuba. Adalah agak aneh, betapa CIA maupun FBI, Badan Intelijen Luar Negeri dan Dalam Negeri Amerika, yang tersohor teliti itu, tak mengetahui dan tak punya file sama sekali tentang perwira menengah senior ini. Yaitu dokumen tentang masa lalunya di Cuba. Kecerobohan begitu bukannya hal yang aneh terjadi di FBI ataupun CIA. Pada dasarnya mereka memang mengaku badan intelijen yang rapi dan berkuasa. Namun dibanding dengan KGB, Badan Intelijen Rusia, maka kerapian dan ketelitian CIA atau FBI jauh tercecer. Apalagi jika ingin dibandingkan dengan GRU, Badan Intelijen Angkatan Darat Rusia, yang lebih berkuasa daripada KGB, maka FBI dan CIA terbirit-birit di belakang. Kini Maximilian tiba-tiba mengingat lagi masa kecilnya. Masa kecil yang pahit. Teringat saat-saat kakaknya diperkosa oleh pasukan Batista yang baru bangkit. Teringat betapa ayahnya, Maximilian dikenakan wajib militer, dan dijebloskan ke penjara tatkala menolak wajib militer itu. Teringat Pulau Santun yang subur tapi miskin. Dialah yang bicara, memakai bahasa Cuba, yang sudah berbilang tahun tak dia ucapkan. Tiba-tiba di radio kembali terdengar suara pramugari yang memimpin pembajakan itu, di Washington serta di tower Bandara Meksiko. Pembicaraan itu segera diterjemahkan, sehingga semua orang di dua tempat itu segera mengerti. Saya ingin penjelasan tentang diri Anda, kata gadis itu di radio, pangkat, kesatuan, nomor register di pasukan dan kedudukan terakhir Anda sebelum dikirim ke Alcatraz. Kennedy menelan ludah yang tiba-tiba serasa menyumbat tenggorokannya. Demikian pula Direktur CIA yang ada di tower Bandara Meksiko. Apa yang akan dijawab orang di pesawat itu? Sekali lagi, Nona, saya tak tahu siapa Anda. Saya tak tahu maksud Anda, dan saya tak tahu latar belakang politik Anda. Pilot itu menjawab dalam bahasa Cuba. Pramugari yang memimpin pembajakan itu jadi kesal. Dengan menahan marah, dia coba juga menjelaskan situasi saat itu. Bahwa mereka tengah membajak sebuah pesawat JAL yang berisi menteri muda bidang pertahanan Amerika untuk membebaskan si perwira, berikut teman-temannya di Alcatraz. Dijelaskan pula, bahwa waktu tersedia 1,5 jam lagi untuk saling tukar-menukar tawanan. Dijelaskannya bahwa di pesawat JAL itu ada 7 anggotanya, dan kini berada di lapangan udara Meksiko. Nah, Kamerat, jelaskan identitasmu. Perintah gadis itu. Namun dari pesawat kembali terdengar jawaban yang menjengkelkan, saya berpangkat kolonel. Dan saya tak suka diperintah oleh perempuan ingusan seperti kau, Nona. Jangan panggil saya Kamerat. Saya tak tahu bagaimana kesetiaanmu pada partai, pada komunis. Gadis itu terdengar memaki dan menyumpah. Kamerat, saya tak peduli pangkatmu kolonel atau jenderal sekalipun. Nyawamu berada di tangan kami. Soalnya engkau ingin bebas atau tidak. Jika kau tak mau menuruti instruksi saya, kau boleh kembali ke Alcatraz atau ke neraka sekalipun. Nah, kini jangan banyak cincong. Kau turuti apa yang kukatakan. Jawab apa yang kutanya. Atau kami memutuskan hubungan denganmu. Mulailah dengan menjelaskan asal pasukan dan nomor registermu. Sepi. Kennedy saling pandang dengan para menterinya. Menteri Luar Negeri Amerika yang ada di Meksiko bertukar pandang dengan Direktur C1A. Baiklah kalau itu yang kau kehendaki Nona. Hanya harap ingat, jika nanti saya bertemu denganmu, maka kau akan saya tuntut. Kau menghina seorang kolonel lapangan.
Kau dengar atau kau catat baik-baik, agar otak udangmu itu tidak lupa. Nama saya Yosef Maxmilan. Saya ulangi Yosef Maxmilan. Pakai PH di akhir Yosef, bukan pakai F sebagaimana kebanyakan orang Cuba yang ke barat-baratan. Kesatuan saya adalah pasukan keempat dari Batalion Amfibi di Pulau Samun. 7 derajat lintas utara Havana. Register saya, jika yang kau maksud nomor partai saya, maka jangan kaget kalau nomor saya adalah C82, artinya pimpinanmu sendiri pun belum tentu punya jabatan dan kode setinggi itu dalam Partai Komunis. Sepi sesaat, kemudian orang Cuba itu berkata lagi. Dan jika engkau bertemu dengan pimpinanmu, Nona, sampaikan ucapanku ini, pisang merah ternyata terlalu kuning ditimpa panas. Nah, saya tak suka mendengar segala omong kosongmu lagi. Lalu sepi. Yang bicara justru Kennedy. Ya Tuhan, apakah benar yang di pesawat Maxmilan ada perwira Cuba sebagaimana yang kita dengar? Pertanyaan ini secara langsung ditujukan kepada Wakil Kepala C1A dan Direktur FBI yang ada dalam ruangan oval Gedung Putih itu. Kedua orang ini seperti berlomba untuk mendapatkan informasi tentang orang yang bernama Yosef Maxmilan yang berpangkat kolonel dalam pasukan amfibi Cuba itu. Yosef Maxmilan memang pernah ada. Jawab Direktur FBI mendahului Wakil C1A itu. Dia adalah komandan pasukan amfibi di Pulau Samun 10 tahun lalu. Kemudian namanya lenyap tiba-tiba, ada yang bilang dia mati bersama tank amfibinya yang tenggelam dalam latihan perang di Teluk Babi, ada juga yang bilang dia sengaja dilenyapkan, untuk dialih tugaskan ke Eropa untuk menjadi mata-mata komunis, kemudian pindah lagi ke kota lain. New York, Dallas, Washington, atau siapa tahu di California dengan wajah yang sudah dioperasi. Kennedy mengangguk-angguk, namun wakil direktur CIA yang ada di sisi lain menyambut cepat, menurut penelitian kami, Yosef Maxmilan tak pernah ditugaskan di Eropa. Namanya memang ada dalam pasukan amfibi. Namun pangkat terakhir bukan kolonel, melainkan mayor. Dia diselundupkan ke dalam organisasi buruh alat-alat berat dari pabrik Caterpillar. Di sana tempat yang cocok baginya. Sebab dia mengetahui tentang alat-alat berat sejenis tank atau traktor. Dia diduga ditangkap di New Jersey secara tak sengaja oleh polisi, tatkala buruh pabrik yang sejak semula diduga diselusupi komunis itu mengadakan aksi menolak nuklir 4 tahun yang lalu. Kennedy kembali mendeham. Tapi apakah benar informasi tentang Yosef Maxmilan seperti yang dilaporkan oleh kedua pimpinan dinas rahasia Amerika itu? Mereka memang bertindak cepat, berhasil mengumpulkan informasi demikian cepat, padahal Maxmilan baru saja habis bercerita di radio. Siapakah sebenarnya Yosef Maxmilan sebagaimana yang dikatakan oleh pilot itu? Dia memang tak berbohong tentang Yosef Maxmilan. Nama itu memang pernah ada di Pulau Samun. Pasukan seperti yang disebutkannya juga benar ada. Pangkat orang yang bernama Yosef Maxmilan itu terakhir adalah kapten. Komandan pasukan amfibi di pulau itu. Nama itu sangat populer ketika Maxmilan kecil, yang kini jadi pilot, tinggal di Pulau Samun. Bersambung ke episode 76.